Pemirsa Intens Investigasi, polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama Lesti Kejora masih terus membara. Yoni Dores, sang pencipta lagu yang melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya, kini pun terlihat vokal di media, mengungkap apa niat sebenarnya di balik langkah hukumnya itu. Lantas benarkah dari lubuk hati terdalamnya Yoni Dores tidak ada niatan sedikit pun untuk memenjarakan Lesti? Lantas mengapa melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya menjadi pilihan Yoni Dores? Benarkah lantaran perasaan sakit hati Yoni yang tak terbendung, lantaran sebagai pencipta lagu yang sudah berkiprah selama 30 tahun di industri musik, merasa tak dianggap dan dilupakan oleh penyanyi-penyanyi baru termasuk Lesti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama Lesti Kejora masih terus memanas. Yoni Dores, sang pencipta lagu yang melaporkan Lesti ke pihak kepolisian, akhirnya angkat bicara soal niat di balik pelaporannya. Ya, dari lubuk hati paling dalam, Yoni mengaku bukan ingin memenjarakan Lesti, namun hanya ingin bertemu langsung dengan istri Rizky Bilar itu. Menurut Yoni, tujuan dirinya melaporkan ke polisi bukan untuk menghukum, melainkan untuk mencari kejelasan apakah Lesti menyanyikan lagu Saya atas inisiatif sendiri atau karena disuruh orang lain. Selain itu, Yoni juga mengingatkan agar penyanyi-penyanyi muda belajar dari kasus ini karena mengcover lagu tanpa izin bukanlah tindakan yang bisa dianggap sepele, di mana komunikasi dengan pencipta lagu menjadi kunci utamanya. Dan terkait masalah materi, menurut Yoni hal itu adalah urusan belakangan. Tujuan saya cuma mau nanya ke Lesti, apakah betul cover ini Lesti yang nyanyi? Kalau Lesti yang sendiri yang nyanyi, ini siapa punya maksudnya? Inisiatif Lesti, apa ada yang nyuruh orang lain? Itu. Iya, pengen tahu aja gitu. Tapi memang tidak ada balasan. Nggak ada balasan. Tujuannya awal tuh memang hanya informasi, Om, tidak ada yang melaporkan, Om. Nggak ada. Cuma maksudnya ngelaporin. Kalau saya berpikir kalau sama polisi mungkin nongol gitu. Oh, awal pengen nanya aja. Gitu. Menjarain apa? Aduh. Saya cuma pengen nanya, gimana sih pencipta sama penyanyi? Dia masa nyanyiin lagu saya terus tapi kenal juga enggak sama saya. Kayaknya nggak pantas amat gitu kan. Apakah dari pihak Lesti sendiri sudah menghubungi Om atau mau melalui pengacaranya mungkin? Nggak ada, malah pengacara cuma bikin keterangan tapi bukan ke saya, ke media di sosial media gitu. Saya fokusnya bukan itu, langsung aja. Dengan nada kecewa dan pilu, Yoni mengaku merasa tidak dihargai oleh para penyanyi generasi baru termasuk Lesti karena kiprah Yoni selama 30 tahun menjadi seorang pencipta lagu rasanya seperti dilupakan. Yoni juga menegaskan jika Lesti Kejora bersedia memberikan klarifikasi, ia tak hanya akan mengakhiri polemik ini, tetapi juga akan menjadikan kasus ini sebagai contoh penting agar para penyanyi menghargai para pencipta lagu dengan mencantumkan namanya saat perform. Tak hanya soal etika, Yoni juga menyoroti nasib para pencipta lagu di era digital, di mana tak sedikit para pencipta lagu hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan. Lagu-lagu diperdagangkan tanpa perlindungan yang jelas karena terjebak sistem digital di era modern seperti saat ini. Cuma saya ngerasa nggak dihargain banget gitu sama penyanyi baru. Saya 30 tahun jadi pencipta gitu. Kok ini sama penyanyi yang baru nongol ya karena sukses saja. Kok begini amat gitu, suruh cuma minta konfirmasi mau nanya.
kalau ada jawaban, saya siapa, kenapa nggak ditulis ini nama penciptanya? Nah, ini untuk warning ke penyanyi lain gitu. Kalau pakai cover tuh harus ingat apa penciptanya, tulis lah. Pencipta Indonesia ini kasihan, miskin sekarang ini, gitu kan? Dari mulai perdagangan nggak ada lagi, musim digital sekarang kan. Saya juga nggak terlalu ngecek banget, intinya aja salah satunya ya Lesti nyanyi apa, ya Lesti disuruh ini, udah itu aja. Ntar kalau itu baru saya kontrol semuanya kan gitu. Kurang lebih ada 5 lebih om, 5. Iya. Iya. Nah, mungkin yang dilaporin ada 4 lagu om. Dan laporin ini cover ya, nggak ada masalah. Nah sekarang berkembangnya di luar. Kalau saya nuntut Lesti masalah perform di TV maupun sampai keluarlah statement dari Bu Siwi ya. Bu Siwi. Pokoknya lagu-lagu Yoni Dores diboikot. Silahkan boikot, nggak apa-apa. Saya nggak kayak dulu kan. Udah saya anggap kan nggak seperti dulu lagi TV. Saya perlu TV dulu di zaman Safari, Select Tawo. Kalau sekarang kan udah ada YouTube gitu promosinya. Saya hanya nanya itu aja. Sampai sekarang saya belum tahu ini Lesti yang bikin sendiri, inisiatif Lesti, apa orang lain. Kalau orang lain siapa yang suruh? Kan bisa disusurin gitu maksudnya. Maksud saya janganlah begitu, itu para penyanyi yang baru-baru tuh kalau cover lagu. Jadi cover lagu ini izin tuh bukan begitu izin terus duit, nggak mesti gitu. Dengan dia misalnya nelfon, Kang saya mau pakai logo Akang Kang. Gini. Kalau saya udah bilang oke, berarti udah izin. Soal uang belakang loh. Yang penting komunikasi dulu, ngomong dulu gitu. Saya pakai lagunya nih Kang. Oke, pakai aja. Berarti udah oke kan, udah ada izin gitu deh. Itu kan cukup begitu. Nah, belakangan baru soal masalah matematiknya bagaimana. Mengejutkannya, di tengah polemiknya dengan Yoni Dores, sikap Lesti Kejora justru tampak bertolak belakang dengan keseriusan Yoni Dores yang disebut sudah 7 tahun berusaha meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hak cipta. Alih-alih merespon laporan polisi yang dilayangkan Yoni, Lesti justru terlihat santai dan tenang menikmati waktu bersama keluarga kecilnya. Ya, di tengah polemik yang menyeret namanya, Lesti Kejora justru memilih terbang ke Inggris menemani sang suami Rizky Bilar yang dikenal sebagai penggemar berat sepak bola. Pasangan ini bahkan kedapatan menonton langsung pertandingan Liverpool, tim kesayangan Bilar, di mana dari foto yang memperlihatkan Lesti, Bilar dan Abang L itu, Bilar pun tampak menuliskan caption Championne 25/05/2025. Yang menarik, momen berharga itu menjadi semakin istimewa bagi Lesti karena ia berkesempatan duduk bersebelahan dengan istri dari bintang Liverpool, Dominic Szoboszlai. Seperti caption yang Lesti tulis dalam unggahannya. Malah ketemu dan duduk sebelahan, tulis Lesti. Tak hanya itu, dalam video yang diunggah Lesti di media sosialnya, Lesti pun mengungkap jika istri Dominic Szoboszlai kini sering berbagi pesan atau DM via Instagram. Yang tentu saja pertemuan tak terduga itu akan menjadi kenangan terindah dan tak terlupakan bagi pelantun Bawa Aku ke Penghulu itu. Dan banyak nanya ya, kenapa alasan dia nggak posting ya? Dia katanya udah punya konsep sendiri teman-teman, ya. Jangan bilang nggak gue collabin, udah gue collabin. Biar Bini Szoboszlai lihat, dia balas DM Dede aja cepet banget DM mana-mana. Bini ya? Oh jadi kamu sengaja deketin Bini biar dapat lakinya?
Di sisi lain, polemik hak cipta yang menyeret nama Lesti Kejora akhirnya mendapat respon langsung dari Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN Dharma Oratmangun. Menurut Dharma, penting untuk membedakan dua jenis royalti, mechanical right dan performing right, agar pokok permasalahan bisa dipahami dengan jelas. Ia menegaskan bahwa LMKN hanya menangani hak mengumumkan atau performing right, yaitu hak ekonomi yang diperoleh dari penggunaan karya secara komersial di ruang publik seperti konser atau siaran televisi. Sehingga pemilik hak cipta hanya bisa menerima royalti dari performing right melalui LMKN. Senada dengan itu, Joni Maukar, lisensi dan collecting LMKN juga turut menjelaskan bahwa apa yang ditayangkan di televisi masuk dalam ranah performing right dan pihak televisi sudah membayar hak tersebut kepada LMKN. Nantinya LMKN akan mendistribusikan royalti kepada LMK yang kemudian menyalurkan kepada pencipta lagu. Dengan demikian, persoalan ini menjadi pelajaran penting bahwa pemahaman terhadap jenis-jenis hak cipta sangat krusial, baik bagi musisi maupun pihak penyelenggara acara. Kita bicara royalti, ada royalti yang sifatnya mekanikal dan ada royalti yang performing rights, hak mengumumkan. Nah, harus jelas dulu di kamar mana ini pokok persoalannya. LMKN bersama dengan LMK itu hanya mengurusi yang sifatnya hak mengumumkan. Kalau seperti televisi punya perjanjian dengan LMKN gitu dalam setahun gitu. Menurut pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta itu, setiap orang dapat menggunakan lagu tanpa minta izin kepada pencipta. Tapi di bawah itu ada ekornya kalimat panjang, membayar imbalan kepada pencipta. Nah, ini yang terminologi apa narasi yang tidak jelas siapa yang harus membayar itu, apakah si penyanyi ya, apakah si penyelenggara. Kebiasaan yang berlaku ya, hampir di seluruh dunia itu yang membayar itu adalah penyelenggara, bukan si penyanyi. Jadi kalau dalam konteks itu tidak ini harus performing rights ya. Performing right. Meninggalkan pernyataan Yoni Dores yang mengaku tidak akan memenjarakan Lesti meski telah melaporkan ke Polda Metro Jaya, lalu seperti apa juga tanggapan Putra Siregar hingga Judika tentang polemik Lesti dan Yoni Dores ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah sorotan tajam terhadap Lesti Kejora yang digugat atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh Yoni Dores, pernyataan menyejukkan datang dari Putra Siregar, pengusaha ponsel yang juga merupakan sahabat Lesti dan Rizky Bilar. Menurut Putra, sebaiknya Yoni Dores selaku pelapor dan pencipta lagu menaati proses hukum yang berlaku agar Lesti tidak merasa tertekan secara pribadi. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa jika lagu ciptaan Yoni Dores itu dibawakan oleh Lesti, pasti hasilnya akan bagus. Oleh karena itu, Putra berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Lebih jauh, Putra menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap royalti dan hak cipta di Indonesia. Ia menduga mungkin saja di balik aksi Lesti menyanyikan lagu tersebut, ada peran I.O. atau panitia yang memberikan arahan atau bahkan lagu tersebut dinyanyikan atas permintaan khusus. Sementara itu, Atta Halilintar juga turut menyampaikan dukungannya kepada Lesti Kejora, di mana berharap yang terbaik untuk Lesti
tanpa ikut memihak atau memperkeruh suasana. Kalau dari aku kebetulan ngikutin ya nih dari Ahmad Dhani, Manji juga kan sahabat aku banget tentang royalti. Waktu itu juga sering ribut bosan tentang kotak. Ya jadi memang aku sempat bahas juga sama Rian The Massive gimana tentang royalti pentingnya. Kalau di negara maju kan udah sangat jelas ya aturan tentang royalti, hak cipta dan sebagainya. Di Indonesia kan memang belum kuat banget nih, makanya Pak di Ahmad Dhani sangat memperjuangkan nih untuk yang mungkin somasi ataupun yang nuntut Dede yang saat ini sedang bergulir. Tentunya kita akan menaati aturan hukum yang berlaku, tapi jangan sampai ya Dede tertekan karena memang harusnya kalau aku sendiri sih seorang diva yang nyanyiin laguku, aku seneng banget sih gitu. Apalagi misalnya karya ini bener-bener dinyanyiin Dede pasti jadi jauh lebih bagus dan sebagainya. Ya harapannya ini terselesaikan dengan baik sih gitu di kedua belah pihak, karena memang dari segi aturan atau ini kan memang masih banyak yang memang belum kokoh ya dalam aturan royalti dan hak cipta ini gitu. Mungkin Dede kan juga orang yang sangat humanis ya, artinya kalau memang misalnya ada hal-hal yang dilanggar yang tanpa sepengetahuan Dede mungkin ya bisa diselesaikan lah secara baik-baik gitu. Harapannya bisa diselesaikan secara baik-baik sih. Nah kalau aku pribadi ya di sini kan namanya aku juga nggak ahli dalam hukum ya, apalagi kembali hukum royalti dan hak cipta ini masih belum sangat kuat di Indonesia. Yang jelas juga gitu, misalnya jikapun memang Dede yang dikirimkan suratnya, tapi kan Dede juga pasti ada IO, ada panitia ya yang mungkin meng-approve untuk nyanyi tersebut, atau jangan-jangan di-request untuk menyanyikan lagu itu, seperti itu. Tapi apapun ceritanya, menurut aku kita nggak mau merugikan pihak manapun dan harapannya bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana lah. Aku juga nggak bisa komentar apa-apa sih, karena kan itu sama yang bersangkutan. Aku belum tahu juga masalahnya apa, dan teman saya yang terbaik aja, semoga selesai, ketemu jalan terbaik. Ya, polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Lesti Kejora rupanya juga mengundang tanggapan dari penyanyi Judika. Dengan bijak, Judika menyampaikan pandangannya bahwa kasus ini lebih mengarah pada masalah mechanical right, bukan performing right. Menurut Judika, mechanical right mencangkup izin untuk penggunaan lagu dalam bentuk rekaman, termasuk cover di YouTube, yang memang harus melalui proses perizinan resmi. Sayangnya, menurut pelantun Aku Yang Tersakiti ini, masyarakat masih belum banyak yang memahami perbedaan dan sistem yang berlaku di balik hak cipta musik tersebut. Sehingga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama dalam memperbaiki sistem musik di Indonesia. Tak hanya itu, Judika juga menekankan pentingnya diskusi antar musisi dibandingkan langsung menempuh jalur hukum seperti somasi. Karena jika semuanya main somasi, dampaknya justru bisa buruk untuk lagu-lagu dan para penyanyinya di masa depan. Seperti sekarang kan penyanyi dan pencipta ini menjadi seperti orang yang bermusuhan. Padahal ini kan kalau kita ngomong rumah tangga ini sebenarnya satu kakak. Penyanyi, pencipta lagu itu nyata sebenarnya. Aku juga pencipta merasakan hal yang masih belum benar sistem pembayaran royalti ini, pengolekan sampai pendistribusiannya ke pencipta ini belum transparan, belum jelas gitu. Artinya ini yang harus dibenerin gitu. Tapi kalau sekarang semuanya jadi langsung direct main isu atau main somasi penyanyi, ini sebenarnya hal yang tidak elok gitu. Walaupun ini hak masing-masing, artinya penyanyi dan pencipta ini berseteru ini sangat tidak baik ya. Mudah-mudahan cepat ada solusinya. Sekali lagi aku bilang, pemerintah ketok palu peraturan yang mana yang benar, yang berlaku seperti apa. Jadi semuanya nyaman gitu. Kalau Lesti ini kan masalah mekanikal yang aku tahu ya, bukan performing right. Nah ini juga belum terinformasi sebenarnya banyak hal ke masyarakat. Mekanikal ini kan secara misalnya izin cover di YouTube. Nah ini kan kita banyak juga yang belum disampaikan ke masyarakat ini seperti apa sistemnya. Jadi misalnya kayak Lesti ini aku nggak tahu juga ya, aku jadi belum tahu seperti apa jelasnya dia cover di YouTube-nya kah, atau orang lain yang upload lagu yang dinyanyikannya milik orang lain tapi
orang lain yang upload itu kan sebenarnya nggak salah dia kalau seperti itu. Tapi kalau dia yang upload misalnya tanpa izin, nah itu kan sebenarnya di YouTube juga udah punya mekanisme gitu langsung seperti apa. Tapi sekali lagi ini pelajaran buat sistem di Indonesia ini supaya semuanya harusnya, apalagi musisi ya, sama-sama musisi ini sebenarnya saling berdiskusi aja. Selain tanggapan dari para selebriti dan juga penyanyi, lantas seperti apa pula tanggapan dari seorang praktisi hukum terkait polemik hak cipta dan royalti, terutama di kasus Lesti Kejora dengan Yoni Dores? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah ramainya pemberitaan soal gugatan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora, suara kritis datang dari seorang praktisi hukum, Jainuddin. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam laporan yang diajukan oleh Yoni Dores kepada Lesti. Yang paling mencolok, menurut Jainuddin adalah waktu kejadian yang disebut terjadi pada tahun 2018, namun baru dilaporkan bertahun-tahun kemudian. Tak hanya itu, Jainuddin juga menilai ada keanehan dari sisi lagu yang dipermasalahkan. Cuma kalau saya melihat dari laporan ini merasa ada sedikit kejanggalan ya, karena bagaimanapun case ini terjadi di tahun 2018 dan baru saat ini dilaporkan. Selain itu juga harusnya kan terkait pelapor ini tentunya sudah ada ya somasi dan sebagainya dari pihak Yoni Dores ya, seperti itu gitu. Ya memang kejanggalan dari sisi situ aja gitu. Terus juga dari sisi lagu ya. Sebenarnya Yoni Dores selaku pencipta sebenarnya diuntungkan gitu. Ya kan? Diuntungkan dengan di covernya lagu itu oleh Lesti Kejora ya. Jadi lagu itu jadi terkenal dan sebagainya ya. Terkait itu hak cipta dan sebagainya ya. Sebenarnya termasuk publik dan masyarakat umum nggak tahu gitu. Apakah lagu itu memang tidak boleh dilantun oleh siapapun atau harus izin dulu ya, seperti lagunya Bang Haji segala macam itu siapa aja boleh melantunkan kan, mengcover nggak ada masalah gitu. Dan ini juga sesuatu yang membingungkan gitu, karena bagaimanapun kita harus menempatkan bila laporan itu diperlukan. Contohnya ya, apabila lagu itu memang digunakan di cover untuk terkait tujuan komersil dan sebagainya, itu bolehlah ya. Kalau hanya sekedar buat di TikTok dan sebagainya di platform yang seperti itu, sepertinya itu tidak perlu ya. Itulah dilihat oleh netizen dari si etika dibandingkan gitu loh. Kenapa sih lo gitu dari 2018 sekarang baru mencap-mencap dan melaporkan Lesti, lebih di situ aja gitu. Terlepas terkait laporan itu, ya silahkan aja. Memang itu diatur oleh undang-undang kan, tidak menjadi soal. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.